Jadi seperti biasa sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama ya. Siapa yang siap pimpin doanya? Ya, jadi silakan. Terima kasih. Siap ini. Jadi kawan-kawan sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Salam pada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih ya sudah membantu Pak Guru untuk berdoa pada hari ini. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Untuk lebih semangatnya kita SBT dulu ya. SBT-nya coba tepuk semangat. Bisa ya? Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan semua. Baik, anak-anak sekalian. Ya, pada hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Tujuannya adalah bagaimana kalian mempunyai lingkungan belajar di kelas ini dengan rasa yang nyaman, menyenangkan, kemudian aktif dalam proses pembelajaran ya. Jadi keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama-sama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan seperti disiplin, kepedulian, bertanggung jawab, saling menghormati. Nah, jadi di sini ketika kalian membuat sebuah keyakinan kelas, kalian semua ini ikut terlibat, ya. Jadi kalian semua ini ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Ya. Adapun penerapan disiplin positif di sekolah atau kelas, tujuannya adalah pertama menumbuhkan keterlibatan seluruh siswa atau murid. Jadi menunjukkan agar kalian ini terlibat semua ya. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, aman dan kondusif, damai ya, bagus. Kemudian yang nyaman. Kemudian selanjutnya menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, yang berpihak pada kalian. Pembelajaran ini seperti apa yang kalian inginkan? Lingkungannya seperti apa, gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah menumbuhkan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya seperti apa? Seperti yang tadi Pak Guru sudah sampaikan. Misalnya bertanggung jawab, kemandirian, menghormati orang lain. Ya, begitu ya. Oke. Ya. Sekarang coba kalian pikirkan, masing-masing bisa memikirkan
kalian inginnya kelas kalian ini seperti apa. Tetapi sebelum kalian menyimpan jawaban yang ada di pikiran kalian, silakan kalian bisa melihat gambar-gambar yang ada. Gambar nomor 1 ini gambar orang sedang apa? Membuang sampah. Perbuatan baik atau jelek? Baik. Nah, ini salah satu nilai disiplin positif kan, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar nomor 2, ketika di kelas bisa kalian berlari, ya bagus atau tidak menurut kalian? Tidak, berarti perbuatan yang dulu yang harus dihindari ya, yang patut tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, rukun dengan sesama teman, perbuatan baik atau buruk? Baik. Perlu diikuti atau tidak? Perlu. Ya, jadi kalian harus rukun bersama teman. Kemudian gambar nomor 4, ya gambar tentang apa itu? Ya, ada siswa yang tidak mau berbicara satu dengan yang lainnya. Ya, satu dengan yang lain tidak mau berbicara, kue dia istilahnya. Berarti perbuatannya dulu ya, tidak patut ditiru ya. Nah, gambar yang terakhir, kalian belajar itu fokus ketika guru memberi penjelasan. Itu juga adalah perilaku yang baik. Nah, baik, terima kasih. Lanjut. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah memikirkan kalian ingin kelas ini seperti apa, ya? Apakah lingkungannya menyenangkan, atau misalnya kalian ingin lingkungan kelas ini saling menghormati sama teman. Nah, sekarang kalian bisa menuliskan gagasan atau ide mengenai lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang kalian inginkan dalam bentuk sebuah peraturan kelas. Ya, seperti apa misalnya Pak Guru kasih contoh misalnya tidak membuang sampah misalnya di kelas. Nah, itu salah satu contoh peraturan kelas. Silakan Pak Guru akan membagikan keynote. Kalian bisa menulis di keynote-nya ya. Oke. Menulis peraturan kelas. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, boleh. Silakan. Silakan ditulis peraturan kelas ya. Nanti yang sudah selesai menulis, Pak Guru minta untuk menempel ke depannya. Peraturan kelas. Silakan. Kalian buat peraturan kelas ya. Tadi Pak Guru sudah kasih contoh ya. Peraturan kelas itu memang sudah ada sebenarnya, sudah ada di sekolah kita, tetapi kalian tidak ikut terlibat dalam membuat peraturan kelas itu. Nah, sekarang kalian akan membuat sebuah keyakinan kelas. Perbedaannya adalah keyakinan kelas ini kalian ikut terlibat dalam membuat keyakinan ini. Terlibat dalam arti kalian mengharapkan, menginginkan kelas ini seperti apa. Ya, oke, sudah? Ya. Pak Guru minta mulai dari sini menempel peraturan kelasnya. Ayo. Ada foto di sini. Ya. Oke. Lanjut, Bide, silakan. Ya, lanjut. Ya, silakan. Silakan, boleh. Yang sudah boleh duduk ya. Oke. Oke. Ya, taruh di sini aja. Nah. Ya, boleh biar jalan-jalan boleh, ya tidak harus mepet. Ya. Ya. Semuanya sudah membuat peraturan kelas? Ya. Jadi Pak Guru akan baca atau boleh Pak Guru minta satu orang di antara kalian membantu Pak Guru membacakan peraturan kelasnya. Gede boleh? Ya, sini silakan. Coba. Masih keras suaranya gede ya?
Ini, misalnya ini, apa baca ini? Ya. Tidak lambat masuk kelas. Tidak lambat masuk kelas. Oke, terus ini lagi. Tidak boleh makan di kelas memakai. Ya sudah. Tidak boleh makan di kelas. Terus yang ini. Ya. Tidak ribut ketika belajar. Tidak ribut ketika belajar. Nah, yang lain. Ini. Ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, ini. Mengerti? Ya. Tidak memilih-milih teman. Tidak memilih-milih teman. Terus. Nah, ini. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Tadi kita sudah lakukan ya. Terus ini. Tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Tidak boleh jalan-jalan saat belajar. Nah ini. Ini gitu. Tidak boleh mengambil barang teman. Tidak boleh mengambil barang milik teman. Silakan Gede dulu. Terima kasih Gede. Tepuk tangan untuk Gede. Ya. Jadi luar biasa sekalian. Ternyata kalian sudah paham peraturan kelas itu ternyata memang sudah ada sebenarnya ya. Nah, tetapi kalian tidak ikut terlibat dalam membuatnya ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas sehingga melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas itu, termasuk Pak Guru juga ya. Nah, selanjutnya kita akan merubah. Ini kan kalimatnya masih negatif. Artinya semacam melarang gitu ya. Tidak boleh, itu kan melarang. Negatif ya kalimatnya ya. Kita akan membuatnya menjadi kalimat positif. Pak Guru kasih contoh. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Ya, buanglah sampah pada tempatnya itu. Sekarang kita akan mengubah kalimat negatif dari peraturan kelas yang ada buat ini menjadi sebuah kalimat positif. Paham maksudnya? Paham. Pak Guru kasih lagi cinot ya. Ya. Oke. Silakan. Oke. Ayo. Daftar dari kepala. Ya. Boleh. Misalnya kalau udah salah boleh dicoret kaki dengan ini ya. Kalau udah salah boleh dicoret kaki dengan ini. Oke. Oke. Nah, oh, sudah. Ada lagi yang belakang. Ini Bapak kasih. Nah. Ayo silakan buat. Belum. Sudah ini. Mana? Ya ini sudah boleh. Ya tulis saja tulis. Silakan buat dari kalimat negatif yang kalian tadi buat, kalian ubah menjadi kalimat positif seperti tadi Pak Guru sudah berikan contohnya. Tidak membuang sampah sembarangan, berarti kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu silakan. Atau ada pertanyaan? Ada kesini kan? Tidak. Ya. Yuk. Nanti yang sudah bisa menempel di depannya. Jadi di sini kalimat sudah? Silakan ditempel yang sudah ya. Nah, boleh di sini. Makanya apa-apa.
Yang masih ada nanti boleh kalian simpan aja di notnya ya. Bisa dipakai tulis-tulis. Oke, terima kasih kalian semua sudah membuat peraturan kelas yang kalimatnya berbentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif. Pak Guru minta tolong pada Adesa untuk membacakan kalimat positif yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Ayo, silakan. Nah ini misalnya. Fokus saat jam pelajaran. Berarti tadi kalimat negatifnya tidak fokus pada saat belajar ya. Silakan. Tadi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus, nah ini. Menerima orang lain sebagai teman. Ya, terus desa. Apa? Kerjaan apa dia enggak? Kerjaan kasar. Terus ini ya. Perhatikan semua. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Terus ini. Ya. Izin kalau keluar. Ya, terus ini. Fokus saat belajar. Terus menerima orang lain sebagai teman ya. Terus yang ini hadir tepat waktu. Nah jadi luar biasa ya, kalian semua ternyata sudah bisa mengubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Kenapa? Bisa. Oh biar dari sini apa ya sebentar ya. Oke. Dari sini. Oke. Silakan duduk Desa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Desa. Ya. Untuk lebih semangatnya kita ulang lagi. Tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan kalimat positif yang kalian sudah tempel di depan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya ini fokus saat belajar, kemudian duduk yang tertib. Nah, duduk yang tertib. Apa lagi? Ya ini juga sama, fokus saat belajar. Berarti nilai-nilai kebajikannya adalah apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain misalnya. Terus membuang sampah pada tempatnya. Tidak sembarangan membuang sampah. Ya. Jadi nilai-nilai yang mau disampaikan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Terus di sini juga ada menerima orang lain sebagai teman. Berarti apa? Nilai-nilai kebajikannya apa? Menghargai orang lain. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut membuat atau menuliskan keyakinan kelas berdasarkan kalimat positif yang tadi sudah kita kelompokkan ya. Yang tadi sudah kita kelompokkan. Misalnya tadi berkaitan dengan membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan, berarti nanti keyakinan kelasnya seperti apa? Ada yang tahu? Misalnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Oh, kalau untuk menghargai diri sendiri dan orang lain berarti mengarah pada kalimat positif, yaitu tidak memilih temannya. Kalau tidak membuang sampah sembarangan,
keyakinan kelas apa kira-kira yang bisa kita buat? Menjaga kebersihan kelas, bagus, gede ya. Jadi boleh kita sepakati ya menjaga kebersihan kelas satu ya, keyakinan kelas saya. Oke, Pak Guru minta gede untuk menuliskannya ya. Menuliskannya ya, ini. Silakan gede menulis pakai spidol ya. Silakan untuk keyakinan kelasnya. Ditulis langsung dulu ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Vika, menerima orang lain sebagai teman berarti menghargai diri sendiri dan sepakat ya. Oke, Pak Guru minta Vika untuk menuliskan pakai spidol ya. Spidol. Di sini nggak tulis ya di sini. Ini langsung bisa ditangkap juga. Oke. Kemudian tadi juga ada tidak mengambil barang milik teman atau kalimat positifnya meminta izin ketika meminjam barang teman. Berarti keyakinan kelas apa? Supaya kalian tidak saling berebutan ya, apa? Berarti kalian harus membawa peralatan atau perlengkapan alat-alat tulis. Bisa kita buat sebagai keyakinan itu? Bisa ya? Berarti membawa perlengkapan alat tulis. Ya, berarti kamu bisa membantu guru tuliskannya. Ya, silakan. Pakai spidol ya. Ya. Kemudian di sini ada fokus saat belajar. Berarti keyakinan kelasnya yang kita buat apa? Fokus saat belajar. Aktif dalam pembelajaran. Siapa bisa bantu Pak Guru untuk menuliskan keyakinan kelasnya? Ini silakan. Ya, dalam pembelajaran. Ingat spidolnya ya. Yang spidolnya. Nah, sebentar kami menunggu temannya. Kita pakai spidolnya. Kemudian di sini juga ada tadi berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berarti bisa kita sepakati ya, yakin kelas saya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Siapa yang bisa membantu Pak Guru? Ya ini. Oke. Pakai spidol. Oke. Kemudian yang terakhir tadi ada hadir tepat waktu. Kemudian apa lagi? Ya hadir tepat waktu berarti keyakinan kelas apa yang kita buat? Hadir tepat waktu ketika masuk dan Keluar kelas. iya bisa disepakati itu ya. Siapa yang siap membantu kamu? Oh satu aja ya, satu orang saja ya. Oke, desa aja. Oke. Spidolnya sudah selesai. Spidolnya. Ya. Dan sudah boleh bantu Pak Guru langsung tempel di sini. Ya. Tempel di sini. Sini aja. Ya sudah. Ini Pak Guru akan kamu di sini. Ya. Oke. Ya sudah. Ya. Mana? Ini mana di sini aja. Oke, nah, beres, Pak. Oke. Mana lagi? Masih? Nah, oke, ini. Berarti hari ini belum? Oke, silakan ditempel. Berarti kita punya 6 keyakinan kelas ya. Di atas, ayo silakan. Mancing bukan, kita di atas. Oke, mantap. Ayo.
Boleh dikasih besar tulisannya supaya jelas terlihat ya. Kasih besar tulisannya, ayo. Silakan. Nah, pakai ini juga boleh. Nanti besar supaya besar tulisannya, pakai spidol yang besar ya. Nah, pakai ini aja, spidol yang besar. Ya. Nice, hati. Ini tutupnya mana? Tutupnya ada yang pegang tadi. Nah, oke, terima kasih. Ya. Ini tempel di, ya boleh di sini aja. Ya, mantap. Oke. Sisa satu yang belum ya. Sisa satu. Kasih dulu desak. Ya, silakan. Ya, desak silakan. Nah, sambil menunggu. Jadi di sini yang sudah tertempel keyakinan kelas kita yang kalian buat ini, yang sudah disepakati bersama ini, baru 5 ya. Masih ada lagi 1. Jadi sambil menunggu teman yang menulis, di sini yang pertama Pak Guru akan bacakan, ya, akan sampaikan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, tadi kita sudah sepakati bersama ya. Oke, nah, sini ada besar. Oke, dapat apa ini? Terus kesepakatan yang kedua dari keyakinan kelas yang kalian sepakati, membawa perlengkapan alat tulis menulis. Membawa perlengkapan alat tulis menulis. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang terakhir, aktif dalam pembelajaran. Ya, kita sepakat semuanya dari ke-6 keyakinan kelas ini. Sepakat ya? Ya, selanjutnya baik. Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya Pak Guru akan sekarang karena kalian sudah berhasil membuat keyakinan kelas, nah kalian boleh supaya ada bukti yang lebih terkesan di hati kalian, kalian akan memberikan tanda cap jempol, ya, tanda cap jempol supaya lebih terkesan di hati kalian karena kalian yang membuat bersama Pak Guru ya. Jadi silakan kalian mengisi cap jempol dengan mengisi nama kalian, nama panggilan sudah ya. Mulai dari sini, bawa ketuanya ya, ini dah. Tangan kiri aja. Tangan kiri aja. Ya, jempol di sini. Pak Guru belum tempel ya. Ya ini. Lihat. Ternyata Pak Guru lupa dia ya. Ya. Kita tempel di sini. Oke, silakan kalian jempol boleh di sini. Isi namanya ya, isi namanya. Ayo isi namanya, siapa namanya? Nama panggilan aja. Iya, mantap. Lanjut, silakan gede. Silakan sini. Sini gede, ayo. Oke, silakan langsung dijempol di sini boleh. Lihat isi namanya. Boleh diisi di atas, boleh di bawah ya. Iya, silakan. Lanjut. Ya, boleh nama panggilan ya. Tidak perlu kasih besar tulisannya supaya lebih gampang dibaca ya. Atau pakai spidol boleh juga ya. Ini boleh. Iya boleh ditulis di sini namanya. Langsung masukkan boleh juga. Ya, langsung. Ya, mantap sini. Iya. Oke, pol di sini boleh, di sini. Iya, ternyata tangan kanan. Ya silakan, ini namanya.
Ya, isi namanya. Lanjutkan. Ya. Lupa dulu. Oke. Ya, sini. Lupa. Ya, lanjut desa. Ya. Ini desa. Ya, sini desa. Iya, mantap. Nah, isi namanya. Lanjut. Lanjut. Dari sana pada belum bawa sih. Ya, oke. Lanjut. Boleh di sini. Oke, namanya. Ya, oke. Oke, siap. Oke, ya terus isi namanya. Lanjut dari belakang sini. 3 maju sini. Ya. Oke. Ini. Ya. Oke, isi namanya. Oke. Yang isi nama. Oke, isi nama. Pak Guru juga ikut ya, kasih cap jempolnya Pak Guru ya, supaya kita ada kebersamaan. Oke. Pak Guru paling bawah sana, paling besar. Ya. Guru pakai sebelah sana. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk bersama. Bapak, sekarang sedikit Pak Guru sampaikan bahwa ya, sebentar kita akan memajang keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati bersama. Harapannya adalah kalian bisa menjaga lingkungan kelas kalian sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kelas kalian, yaitu kelas kalian, sehingga proses pembelajaran itu dapat berlangsung secara aman, nyaman, kondusif, menyenangkan ya. Nanti kita akan pasang di mana bagus menurut kalian? Di samping ya, di samping kalau sebentar kita pasang ya. Oke, sebelum kita pasang, kita menyanyi dulu pelajaran Pancasila. Pelajaran Pancasila boleh? Oke, sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bermanfaat mulia, berkebinekaan negara, bertanggung yang mandiri, kreatif dan mengerti. Tepuk tangan. Oke. Jadi sebentar kita akan memajang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kebiasaan budaya positif untuk kita bersama dalam mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan untuk kegiatan ini kita tutup bersama-sama dengan doa Paramo Santi. Silakan Pak Jasana. Paramo Santi ngawit. Om Santi 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 Om. Tepuk tangan.
bersedia Bapak Ibu Guru ya untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai diseminasi budaya positif di SD Impres Batu Isu. Nah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktunya membersamai saya dalam kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas nikmat rahmatnya, nikmat kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Pada kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk berkenan memberikan kata pengantar pada kegiatan ini. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya yang terhormat peserta IGD Bapak Made Mertanadi Angkatan 9 Kabupaten Banggai, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Batu Isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat bahagia ya, dan kesempatan yang sangat baik karena dari Bapak Guru Made Mertanadi SPD akan memberikan kegiatan yang dapat menginspirasi kita semua berkaitan dengan praktek baik, yaitu budaya positif di SD Batu Isu dalam rangka mengikuti kegiatan Diklat Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk belajar bersama. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Made Mertanadi SPD ini memotivasi kita untuk mengikuti jejaknya. Harapan saya dengan kegiatan-kegiatan praktik baik yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru peserta TGP Angkatan 9 ini mendorong kita untuk bisa berkolaborasi, bekerjasama, memotivasi diri kita untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian kita, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu saya harapkan Bapak Ibu Guru selalu meningkatkan kompetensi, meningkatkan profesi, bisa mengakses di PMM, kemudian aktif membuka CPKB, karena semua informasi sekarang adalah informasi yang langsung ke masing-masing akun, sehingga diharapkan Bapak Ibu Guru bisa memotivasi diri secara mandiri belajar, baik melalui media online maupun secara luring, untuk kegiatan-kegiatan seperti KKG, Sabtu Belajar yang diadakan di sekolah ini, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan di komunitas yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kita secara mandiri mau belajar, memotivasi diri kita untuk memacu kemampuan kompetensi kita dan meningkatkan profesi kita sebagai guru.
Bapak Ibu guru yang saya hormati, di era sekarang, di era digitalisasi ini, kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan yang positif yang mendorong guru-guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Mudah-mudahan kita sebagai sekolah penggerak SD 2 Tuliso bisa menjadi katalisator pendidikan di Indonesia. Itulah pengantar saya. Terima kasih. Saya akhiri dan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita. Om Santi, Santi, Santi. Om. Saya kembalikan pada Bapak Hakim Makaldi. Baik, terima kasih atas sambutan yang atau pengantar yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita berikan aplaus dulu kepada Kepala Sekolah kita. Yang mana luar biasa sekali ya motivasi dan semangat yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya langsung mulai dengan beberapa pertanyaan. Ya, di sini setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu? Pada kalimat yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ya, tidak setuju. Ada yang setuju angkat tangan? Tidak setuju, kira-kira bisa Pak Kepala Sekolah memberikan alasan? Terima kasih. Pemberian hukuman di sekolah ini kita sudah lama tiadakan, sehingga memang di sekolah ini sudah tidak berlaku lagi hukuman sebagai satu cara untuk mendisiplinkan anak. Karena mendisiplinkan anak dengan memberikan hukuman itu sifatnya adalah instan. Anak hanya berfokus kepada takut karena dihukum, tetapi tidak muncul dari motivasi dalam dirinya untuk anak itu disiplin dalam setiap kegiatan. Itu yang menjadi alasan bagi sekolah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi luar biasa sekali Pak Kepala Sekolah menyampaikan alasan bahwa Bapak Kepala Sekolah ini tidak setuju ya dengan hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa. Lalu pada kalimat yang nomor 2, setuju atau tidak setujukah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Dari Bapak Kepala Sekolah tidak setuju. Yang lain? Tidak setuju. Dari Ibu Komang. Dari Pak Prayit tidak setuju. Setuju ya. Yang tidak setuju dulu. Kira-kira ya dari Ibu Komang atau? Ya dari Pak Kepala Sekolah. Ya, silakan bisa memberikan komentarnya atau alasannya. Dari Ibu Komang. Terima kasih. Sedikit akan memberikan tanggapan terkait pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya di sini kurang setuju. Kenapa? Karena anak melakukan seperti membaca, membersihkan halaman itu karena ada unsur hukuman atau aturan yang dia takuti. Jadi di sini anak akan merasa tertekan gitu dengan adanya aturan. Mungkin itu dari. Terima kasih kepada Ibu Komang yang ditambahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman itu juga tidak memberikan atau tidak bisa meningkatkan motivasi belajar anak secara instintif tadi, yaitu motivasi dari diri anak.
Jadi anak itu mau membaca karena faktor hukuman, ada unsur pemaksaan di situ. Sehingga yang diharapkan anak itu melakukan kegiatan-kegiatan positif mau belajar itu adalah muncul dari keingintahuan anak terhadap pengetahuan yang baru. Itu yang muncul dari diri sendiri, bukan karena mendapatkan hukuman karena melakukan kesalahan. Itu saja. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Pada intinya di sini ada dua pendapat yang berbeda ya, ada yang setuju dan tidak. Dari yang tidak setuju mungkin bisa memberikan komentarnya. Oh, yang setuju ya, yang setuju. Siapa ini? Kalau beli terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Menteri. Tadi sudah kita berikan pilihan setuju atau tidak setuju. Saya setuju, katakan tadi saya setuju. Kenapa? Karena hukuman dengan hal yang positif itu lama-kelamaan akan menumbuhkan budaya positif. Kenapa saya setuju? Kalau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu lama-lama kan menjadi kebudayaan. Dengan hukuman yang positif itu menumbuhkan pemikiran yang positif, bukan pemikiran yang negatif. Itu hanya yang baik, terima kasih luar biasa sekalian. Jadi untuk sementara kita simpan dulu ya. Kita lanjut pada kalimat yang berikutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju? Ya, rata-rata setuju ya. Baik, terima kasih. Saya lanjut pada kalimat berikutnya. Guru harus dapat memberikan solusi dari permasalahan siswa. Setuju? Baik. Jadi dari keempat pertanyaan ini, termasuk pertanyaan pemantik ini istilahnya. Jadi untuk lebih meningkatkan pemahaman kita mengenai budaya positif, untuk sementara jawabannya kita simpan dulu ya. Nanti seiring dengan pemaparan materi saya selanjutnya, Bapak Ibu akan lebih memahami. Ya. Saya lanjut pada slide berikutnya. Ya, apa itu budaya positif? Ya. Kira-kira dari Bapak Ibu guru ada yang ingin menyampaikan atau memberikan pendapat atau mendefinisikan budaya positif itu seperti apa? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini menurut pendapat saya, budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang yang mana nantinya akan membentuk karakter positif terhadap anak. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi intinya pembiasaan-pembiasaan positif untuk membentuk karakter anaknya. Nah, pada slide yang sudah saya tayangkan, saya sudah menuliskan bahwa budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal di sekolah atau di kelas. Ya. Jadi untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai budaya positif, ada beberapa konsep yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, segitiga restitusi. Dan yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Saya lanjutkan. Adapun tujuannya adalah pertama, memahami konsep budaya positif di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi menumbuhkan nilai-nilai kebajikan untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila melalui budaya positif.
Ya. Nah, di sini akan saya buat sebuah permainan. Ya, jadi di sini berkaitan dengan perubahan paradigma berpikir kita. Saya ingin Bapak Ibu guru mempraktekkan sebuah permainan. Silakan Bapak Ibu guru menggenggam atau mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru. Ya, silakan. Boleh dikepal tangannya. Bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu guru ini ada sebuah benda yang sangat berharga, sekali. Nah, sudah? Ibu Rita kira-kira apa yang digunakan dalam kepalan tangan ini? Yang benda yang sangat berharga. Apa? Menurut Ibu Rita apa? Yang sangat berharga. Ya. Ya uang lah. Uang, oke, uang. Mungkin yang lain, mungkin ada benda yang berbeda ya, yang berharga ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin atau dari orang lain, seolah-olah ada orang lain yang ingin mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, mulai dari saya mungkin akan merayu. Misalnya Pak Kepala Sekolah, minta tolong buka ya kepalan tangannya. Mau nggak? Mau. Nggak mau. Kemudian yang lain, kira-kira mau nggak? Dengan cara merayu misalnya atau membujuk, nanti saya berikan uang. Mau nggak? Tidak. Atau saya paksa? Tidak. Tidak mau juga? Tidak. Baik, terima kasih. Ya, boleh dilepas kemarin tangannya ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam hal ini baik membuka tangan atau masih mengepalkan tangan, kira-kira siapa yang memegang alat kontrolnya? Apakah orang lain atau Bapak Ibu guru sendiri? Diri sendiri, luar biasa sekali ya. Nah, pada konsep perubahan paradigma ini, bagaimana kita berpikir? Di sini ada sebuah ilusi. Pertama, ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Jadi selama ini ada miskonsepsi. Ya, ternyata selama ini kita berpikir kita lah yang mengontrol anak-anak atau mengontrol siswa. Ya. Padahal ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak, masih ada 1-2 anak yang tidak mau mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, makanya di sini ada miskonsepsi ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Ketika kita memberikan penguatan positif, misalnya dengan cara memberikan sebuah uang, misalnya ketika mereka bisa berhasil menjawab sebuah pertanyaan atau memberikan semacam hadiah misalnya, nah itu ternyata ada miskonsepsi, ya, miskonsepsi karena di sini anak ini akan merasa ketergantungan. Sanggup nggak Bapak Ibu guru misalnya ketika anak itu kita berikan sebuah hadiah, mereka memang semangat pada saat itu. Sanggup nggak Bapak Ibu akan selalu memberikan hadiah? Kan tidak ya. Ya, jadi dalam hal ini penguatan positif ini bisa memberikan motivasi tapi sifatnya jangka pendek. Dia akan ketergantungan. Kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Nah, di sini juga terjadi miskonsepsi bahwa ketika kita mengkritik orang atau mengkritik anak-anak, membuat mereka bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal sebaliknya ya, bisa saja anak akan merasa bersalah, down, memiliki rasa down dalam dirinya, merasa terpuruk, selalu berpikiran negatif, asal tidak akan bisa. Nah, itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasa selama ini sering terjadi ya. Ketika guru itu mempunyai pemikiran bahwa saya yang mengatur siswa. Nah, ini merupakan miskonsepsi, sebuah ilusi ya. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjut. Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian disiplin positif. Menurut Diana Gosson, seorang ahli psikiater yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin
disiplina, yang artinya belajar. Belajar dalam hal ini bagaimana mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan munculnya motivasi intrinsik dari dalam diri. Dari Bapak Ibu guru barangkali bisa menyebutkan salah satu contoh nilai-nilai yang bisa kita yakini, nilai-nilai kebajikan seperti apa misalnya. Silakan dari Bapak Ibu guru. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Beriman dan bertakwa, ya bagus sekali. Jadi beriman dan bertakwa juga nanti kalau dijabarkan lebih mendalam, dia akan luas cakupannya ya. Misalnya berdoa, misalnya bersyukur. Baik, saya lanjut saja. Ya, berkaitan dengan disiplin positif, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sesungguhnya ada banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, ada banyak sekali. Tetapi dalam hal ini saya hanya memaparkan berkaitan dengan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya. Nilai-nilai universal yang dimaksud yang saya katakan banyak sekali. Contohnya seperti apa? Misalnya menghormati orang lain, menghargai orang lain, bertanggung jawab, mandiri, gitu. Termasuk profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, ya, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Gitu. Saya lanjut, Bapak Ibu guru sekalian. Nah. Selanjutnya, menurut Dian Goseng menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, silakan Bapak Ibu bisa merefleksikan kira-kira yang selama ini Bapak Ibu rasakan motivasi yang mana yang paling mendominan Bapak Ibu sekalian. Apakah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau apakah untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan? Bisa dari Bapak Ibu memberikan pendapatnya? Kalau saya yang ketiga. Yang ketiga, ya. Untuk menjadi orang Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, luar biasa sekali. Yang lain? Sama ya? Harus jujur loh. Ya. Tetapi pada kenyataannya masih ada motivasi yang ada dalam diri kita ini, ya karena takut dengan hukuman misalnya. Contoh, ketika kita mengendarai motor, kita selalu ingat ada tilang nggak? Nah, setelah kita ingat ada tilang nggak, baru kita harus sampai dalam. Nah, itu muncul karena apa? Karena kita takut dengan hukuman, ya, dengan peraturan. Padahal maksud dari budaya positif ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran diri bahwa menggunakan helm itu penting untuk keselamatan. Nah, itu baik. Nah, saya lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, hukuman ini mengarah kepada identitas gagal. Ya, kemudian identitas suksesnya adalah disiplin melalui konsekuensi dan restitusi. Perbedaannya adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu memang ketika anak melanggar itu yang menyakitkan itu harus terjadi. Misalnya dibentak atau misalnya diberi hukuman fisik. Padahal itu mengarah kepada identitas gagal pada anak. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian
Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, dalam hukuman korban mendapat keadilan. Jadi yang menjadi korban itu mendapat keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Jadi yang menjadi korban ini diabaikan karena fokus kepada yang bersalah. Sedangkan restitusi korban mendapat ganti, ada solusi dari permasalahan yang terjadi pada korbannya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti ketika kita memberikan hukuman ini, ternyata anak ini merasa tersakiti, bahkan mereka bisa menyimpan dendam. Terus konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan itu mereka sudah tahu saya bersalah, ini konsekuensinya seperti ini. Jadi mereka tidak nyaman. Kemudian restitusi, murid atau anak mendapat penguatan. Mereka mendapat penguatan, misalnya, ketika terjadi permasalahan seperti ini, begini solusi yang bisa saya berikan, begini cara memperbaikinya. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu guru sekalian, saya lanjutkan. Ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Bapak Ibu guru bisa memberikan jawabannya ya. Tindakan guru, apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Baik. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Bagus. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bagus. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berarti Bapak Ibu guru sudah semakin memahami ya tentang konsep budaya positif ini. Saya lanjut. Ya, di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian dari hukuman itu sendiri. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Berarti jawaban tadi bisa Bapak Ibu guru analisa kembali berkaitan dengan pengertian dari hukuman ini. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kata-kata kita juga dengan cara menghardik pada kelas itu ternyata hukuman, Ibu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, berarti di sini ternyata murid sudah mengetahui ketika mereka melanggar satu peraturan itu, mereka sudah tahu, oh saya melanggar ini, konsekuensinya ini. Nah, itu konsekuensinya. Jadi membuat mereka juga merasa tidak nyaman. Nah, saya lanjut pada slide berikutnya.
Nah, di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Nah, kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari ketiga pengertian tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira sudah ketemu jawabannya yang tadi ya, yang konsekuensi dan hukuman itu. Baik, saya lanjut. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama yaitu penghukum, posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, silakan Bapak Ibu guru bisa menuliskan di kertas ini. Bapak Ibu guru bisa memilih. Menurut Bapak Ibu guru, posisi kontrol yang mana yang Bapak Ibu pilih? Tapi ya. Semua fakultasnya. Warna pink ini kan kertasnya. Tanda kasih sayang ya. Warna pink ini warna kasih sayang. Yang linknya ya. Silakan Bapak Ibu guru bisa menuliskan posisi kontrol yang Bapak Ibu guru pilih. Setelah menulis, boleh disimpan di kantong atau di tas ya. Ya boleh disimpan. Boleh lebih dari satu boleh. Ya, silakan ditulis. Silakan. Nah, sudah Bapak Ibu guru? Silakan. Kalau sudah, silakan disimpan. Sebentar, jangan dilupa lagi jawabannya ya. Saya akan mencoba menayangkan sebuah video berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru. Mudah-mudahan dengan video ini nanti Bapak Ibu guru bisa lebih memahami kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling tepat. Ya, baik. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi seperti apa? Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk
sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu Guru sekalian, dari video yang sudah Bapak Ibu lihat tadi, kira-kira jawaban yang sudah Bapak Ibu tulis mau diubah atau tidak? Tidak ya, berarti yang dari 14 orang manajer. Yang lain ada yang berbeda? Teman dan manajer ya. Mudah-mudahan dengan video tadi kita lebih memahami kembali posisi kontrol yang mana yang lebih ideal untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Ya. Baiklah Bapak Ibu Guru, tadi di video juga sudah disebutkan bahwa posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru? Pas ya. Saya lanjutkan kalau begitu. Ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup ini lebih kepada kebutuhan psikologis anak. Ya, misalnya saya berikan contoh, ketika anak menunjukkan sebuah perilaku itu, entah itu baik atau buruk, sesungguhnya itu menunjukkan bahwa terpenuhinya kebutuhan hidup anak atau tidak. Contoh, ketika ada anak yang datang ke sekolah kemudian merampas atau mengambil makanan temannya di kelas misalnya. Nah, berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Contohnya misalnya ketika anak mengambil makanan temannya, mungkin dia menginginkan agar dia diperhatikan oleh teman-temannya, bisa diterima. Nah, itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kekuasaan. Ketika anak-anak atau salah satu anak merampas makanan temannya, bisa saja dia ingin memenuhi kebutuhannya agar si anak ini ditakuti oleh teman-temannya. Jadi dia ingin berkuasa. Berarti si anak ini ingin memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ketika anak-anak mengambil makanan temannya, mungkin bisa saja si anak ini menginginkan terpenuhinya kebutuhan supaya si anak ini bisa dengan senang hati mengejek temannya misalnya atau menggara temannya ya. Nah, itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar temannya iseng. Padahal dia hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan ya. Kemudian kebutuhan kebebasan. Ketika anak datang ke sekolah mengambil makanan temannya, bisa saja makanan yang selama ini diberikan oleh orang tuanya adalah makanan yang menurut si anak ini kurang enak. Dia ingin bebas istilahnya memilih makanan. Bebas misalnya ada sayurnya, ada lauknya. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan akan kebebasan. Saya lanjut Bapak Ibu Guru. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ya.
Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, adapun langkah-langkah segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu mengkondisikan anak itu supaya ketika si anak melakukan kesalahan, distabilkan dulu dia punya emosionalnya. Nah, identitas saja distabilkan. Misalnya semua orang pernah melakukan kesalahan, itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, berarti kita mengidentifikasi kenapa anak ini berbuat salah. Begitu. Bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan, kalau boleh Bapak Guru tahu, kenapa kamu berbuat seperti itu? Nah, itu salah satu cara untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, kembali kepada keyakinan kelas. Ya, kembali kepada keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu Guru, dalam hal ini saya juga akan menanyakan sebuah video bagaimana kita lebih memahami langkah-langkah penerapan segitiga restitusi ini. Video ini merupakan skenario yang saya buat kepada siswa di sekolah kita. Nah, jadi bagaimana kabarnya? Baik ya. Nah, kamu tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil kamu datang ke sini? Tidak. Tadi Pak Guru lihat, kamu makan ya saat belajar di kelas. Menurut kelas ini, kayak makan di kelas saat belajar itu perbuatan yang benar atau salah? Perbuatan yang salah. Makan itu adalah kebutuhan setiap manusia ya. Kalau juga kalau pas apa pasti akan makan, tetapi kita harus tahu kapan, di mana dan waktu yang tepat untuk ya. Nah, Pak Guru mau tanya, kenapa tadi kamu makan di kelas? Karena belum sarapan ya. Kalau boleh Pak Guru tahu, apa kamu tidak sarapan? Bangunnya kesiangan atau terlambat ya? Baik. Nah, berarti supaya tidak makan di kelas saat belajar, maka harus belajar. Ya, kalau pagi atau di awal dan sebetulnya sarapan dari rumah ya, baik. Nah, masih ingatkah kamu dengan keyakinan yang jelas kita? Masih, ada terus jelas. Bertindak jujur, tidak makan di kelas saat belajar, karena mengganggu teman-teman yang lain ya. Oke. Nah, sebab kalau memaksakan di kelas saat belajar itu menurut kamu sesuai dengan keyakinan kita? Tidak sesuai ya. Nah, di sini Pak Guru ingin mencarikan solusi dari permasalahan kamu supaya kamu tidak lagi makan di kelas saat belajar. Untuk mencari solusi tersebut, apa yang harus diperhatikan untuk makan di kelas? Sarapan pagi itu harus seperti awal supaya tidak terlambat. Mulai kapan kamu bisa melakukan hari ini baik? Bagus sekali ya. Nah, Pak Guru berharap kamu atau Dewi bisa menjadi siswa yang cerdas, kemudian yang jujur, yang mandiri, yang bertanggung jawab. Ya. Baik, nah, terima kasih ya. Nah, Dewi.
Baik, demikianlah Bapak Ibu guru sekalian langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya tayangkan dalam bentuk video tadi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sekalian bisa memahami bagaimana langkah-langkah penerapan segitiga restitusi tersebut yang nantinya bisa diimplementasikan di sekolah kita ya. Baik Bapak Ibu guru, saya lanjut. Nah, di sini tadi segitiga restitusi itu berujung pada sebuah keyakinan kelas. Kita menanyakan keyakinan kelas, lagi keyakinan kelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan apa itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan seperti disiplin, kepedulian, bertanggung jawab, saling menghormati. Nah, menurut Bapak Ibu guru, ketika tadi sudah menyimak dari pemaparan saya, Bapak Ibu guru cenderung pada peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas ya, baik, luar biasa. Berarti Bapak Ibu guru sudah memahami ya. Saya lanjut. Ya. Adapun prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Jadi warga sekolah atau murid ini diberi kesempatan untuk menyampaikan ide atau pendapat atau gagasan mengenai sekolah mereka, mengenai kelas mereka seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kedua, mencatat semua masukan-masukan atau gagasan-gagasan tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin ada pendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berarti nilai-nilai kebajikan adalah boleh bertanggung jawab, misalnya tanggung jawab, disiplinan. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah bukti pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi dari sekian banyak ide atau gagasan itu, setelah ditinjau, kemungkinan bisa ada yang mengarah pada nilai kebajikan yang sama yang diyakini. Selanjutnya, keyakinan sekolah sebaiknya tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan kelas, supaya anak-anak juga tidak terlalu lebih gampang memahami, kalau lebih gampang mengingat ya, kalau jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan selanjutnya, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, kita membuat kesepakatan. Kita bangun kesepakatan dari siswa itu bisa dibuat dalam bentuk tanda tangan atau cap jempol secara bersama-sama. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa didekatkan di dinding kelas. Nah, itu bisa dipajang di mana tempat yang strategis ya. Nah, Bapak Ibu guru, ini aksi nyata saya ketika membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini yang pertama, saya memberi kesempatan kepada siswa untuk menuliskan ide atau gagasan mereka terkait dengan kelas mereka atau sekolah yang mereka inginkan. Nah, di sini kebetulan karena saya guru mapel, jadi tidak terlalu banyak siswanya. Nah, terus dari ide atau gagasan tersebut bisa saja berupa peraturan kelas, peraturan sekolah yang kalimatnya tentu masih negatif. Nah, selanjutnya kita membuat kalimat positif. Nah, ini kalimat positif ini misalnya, kalimat negatifnya apa misalnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti kita membuat menjadi kalimat positif seperti apa? Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi orang mendengar itu lebih enak. Lebih artinya lebih kesan lah. Nah, selanjutnya
Dari kalimat positif ini kita melakukan peninjauan kembali. Bisa saja seperti yang saya sudah uraikan tadi, dari banyaknya kalimat-kalimat positif tersebut bisa saja ada yang sama mengarah kepada satu keyakinan. Seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya menjaga kebersihan sekolah misalnya, berarti nilai kebajikan yang diharapkan apa? Misalnya tanggung jawab, kebersihan, dan kesehatan. Nah, itu dijadikan satu keyakinan. Nah, sehingga aksi nyata yang saya buat ini dari sekian banyak ide atau gagasan kemudian dibuat menjadi kalimat positif, kemudian disatukan lagi, selanjutnya terbentuklah sebuah keyakinan kelas seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Ada 6 keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak juga sudah menyepakati bersama, termasuk saya sendiri sebagai guru mater, dengan cara mengecap melalui cap impor. Nanti Bapak Ibu guru bisa berkreasi lebih baik dari yang saya buat, misalnya dengan cara tanda tangan atau didesain sebaik mungkin. Baik, Bapak Ibu guru, bisa saya lanjutkan atau ada pertanyaan? Masih semangat? Ya, supaya lebih semangat kita SBQ dulu. Saya mohon berdiri Bapak Ibu guru ya. Kita tepuk semangat saja. Boleh? Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Silakan kembali Bapak Ibu guru. Saya lanjutkan. Ternyata slide tadi adalah slide penghujungnya. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan pada kesempatan hari ini, saya ingin melakukan refleksi umpan balik pada Bapak Ibu guru sekalian. Silakan Bapak Ibu guru bisa merefleksikan kembali dari kegiatan saya ini, termasuk memberikan umpan balik berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Berdasarkan 3 pertanyaan pemantik, Bapak Ibu guru boleh menyampaikan secara lisan, boleh juga menulis. Nah, silakan dari Bapak Ibu guru bisa, siapa yang bisa menyampaikan refleksinya untuk kegiatan hari ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memberikan refleksi umpan balik. Bagaimana perasaan Ibu Bapak selama mengikuti kegiatan ini? Perasaan saya sangat senang, di mana saya merasa tercerahkan dalam menjalankan tugas saya sebagai guru. Di sini terkait materi disiplin positif, apa-apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru agar anak memiliki karakter yang baik. Yang kedua, sebelumnya saya pikir, setelah mengikuti kegiatan saya berpikir, sebelum mengikuti kegiatan ini saya pikir kita bisa mengontrol anak didik kita. Di samping itu, pembelajaran yang dilakukan berpusat pada guru. Di sini setelah mengikuti kegiatan ini ternyata kontrol ada pada diri seseorang. Di samping itu, pembelajaran yang kita lakukan haruslah berpusat pada siswa yang sekarang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kebutuhan anak di kelas itu berbeda-beda. Jadi kita memfasilitasi anak-anak melalui media pembelajaran yang variatif dan inovatif. Langkah konkret apa yang dapat dilakukan setelah kegiatan ini? Setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan mencoba menerapkan yang pertama, pembelajaran yang bervariasi berpusat pada siswa. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi sebagai kontrol manajer. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Komang. Kita berikan aplaus dulu ya. Luar biasa sekali Ibu Komang. Kalau saya pikir sudah cukup memahami sekali ya terkait dengan materi yang saya presentasikan dalam kesempatan ini.
Dari Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Dari Pak Kepala Sekolah, saya mohon untuk bisa memberikan refleksi dan umpan baliknya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan umpan balik terhadap pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Madi Matanadi sebagai Kepala Guru Besar itu berkaitan dengan praktik baik yang akan bisa diaplikasikan di sekolah ini. Bagaimana perasaan ibu bapak selama mengikuti kegiatan ini? Saya sangat bersemangat dan saya mengapresiasi juga saya bisa mendapatkan pencerahan dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Madi Matanadi ini. Sebelumnya saya berpikir bahwa untuk mendisiplinkan anak itu memang anak-anak perlu diberikan hukuman supaya bisa membangun kebiasaan yang baik. Ternyata hal itu adalah termasuk miskonsepsi dalam memberikan disiplin kepada anak. Nah, setelah mengikuti kegiatan saya ini, saya berpikir memang untuk anak itu bisa mendisiplinkan diri harus tumbuh daripada diri sendiri, yaitu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Anak itu harus berpikir positif. Nah, untuk membangun itu harus kita bimbing anak-anak itu bisa merefleksikan dirinya bahwa kita ini bisa berbuat baik seperti apa yang kita inginkan, dan kita akan juga mendapatkan perlakuan baik dari teman sekitar kita apabila kita selalu berpikir positif dan berpraktik baik. Nah, langkah konkret apa yang dapat dilakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, saya akan membangun sebuah praktik baik setiap kegiatan dengan membangun budaya-budaya itu di sekolah ini. Semoga itu bisa kita aplikasikan, baik saya sebagai kepala sekolah juga teman-teman guru dalam memberikan pembelajaran kepada anak, yaitu memberikan pendidikan yang berpusat pada siswa atau murid. Itulah dari saya dan terima kasih yang diberikan pada Bapak Madi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita berikan aplaus dulu ya. Ya. Masih ada yang lain? Nah, cukup ya? Oke, saya lanjut saja. Ya, tibalah pada slide yang paling terakhir. Bapak Ibu guru, tentunya pada kesempatan ini tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai saya untuk mengikuti bersama-sama kegiatan dari presentasi pemaparan mengenai budaya positif di SD Impres Batu Lisu. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua untuk memajukan pendidikan, khususnya di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SD Impres 2 Lisu. Sebelum diakhiri, marilah kita bersama-sama menutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu guru sekalian. Ya, ambil sikap yang sempurna, berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Mohon aplausnya dulu. Ya. Terima kasih.